Simpang 5 Semarang memiliki sejarah yang kaya dan menarik yang dimulai pada masa penjajahan Belanda. Pada awalnya, area ini dibangun sebagai pusat transportasi yang menghubungkan berbagai jalur penting di kota Semarang. Nama Simpang 5 sendiri berasal dari 5 jalan utama yang bertemu di lokasi ini, menjadikannya sebagai titik pertemuan strategis bagi masyarakat. Sejak saat itu, Simpang 5 mulai berkembang menjadi pusat aktivitas sosial dan ekonomi yang vital bagi kota. Seiring berjalannya waktu, Simpang 5 tidak hanya berfungsi sebagai persimpangan jalan, tetapi juga menjadi tempat berkumpulnya masyarakat. Berbagai peristiwa penting seperti perayaan Hari Kemerdekaan dan festival budaya sering diadakan di sini, menjadikannya sebagai lokasi yang syarat dengan kenangan kolektif masyarakat Semarang. Dalam perjalanan sejarahnya, Simpang 5 juga menjadi saksi bisu berbagai perubahan yang terjadi di kota ini, dari masa kolonial hingga era modern. Pada tahun 2000-an, Simpang 5 mengalami revitalisasi yang signifikan dengan penataan ulang area publik yang membuatnya semakin menarik bagi pengunjung. Kini, Simpang 5 tidak hanya dikenal sebagai pusat transportasi, tetapi juga sebagai ikon kota yang memancarkan semangat dan kebersamaan. Dengan berbagai fasilitas yang ada, seperti taman, tempat duduk dan area pertunjukan, Simpang 5 terus menjadi magnet bagi warga Semarang dan wisatawan yang ingin merasakan kehangatan dan keceriaan kota ini. Candi Prambanan adalah salah satu candi Hindu terbesar di Indonesia yang terletak di Sleman, Yogyakarta. Dibangun pada abad ke-9, candi ini dipersembahkan untuk Trimurti, yaitu 3 dewa utama dalam agama Hindu: Dewa Brahma, Dewa Wisnu, dan Dewa Siwa. Candi Prambanan dikenal dengan arsitekturnya yang megah dan indah, serta relief-relief yang menggambarkan kisah-kisah dari epik Ramayana dan Bhagavata Purana. Candi ini merupakan bukti kejayaan peradaban Hindu di Jawa pada masa itu dan menjadi salah satu warisan budaya dunia yang diakui oleh UNESCO. Sejarah pembangunan Candi Prambanan berkaitan erat dengan kerajaan Mataram kuno yang dipimpin oleh Raja Rakai Pikatan. Menurut catatan sejarah, pembangunan candi ini dilakukan sebagai bentuk penghormatan kepada dewa-dewa Hindu setelah kerajaan Mataram kuno mengalami masa kejayaan. Candi Prambanan terdiri dari beberapa candi utama, di antaranya Candi Siwa, Candi Brahma, dan Candi Wisnu, yang masing-masing memiliki arsitektur dan ornamen yang khas. Keberadaan candi ini tidak hanya menunjukkan kemegahan arsitektur, tetapi juga mencerminkan kehidupan spiritual masyarakat pada masa itu. Namun, seiring berjalannya waktu, Candi Prambanan mengalami kerusakan akibat bencana alam, termasuk gempa bumi dan letusan gunung berapi. Pada abad ke-16, candi ini mulai ditinggalkan dan tertimbun oleh tanah serta vegetasi. Baru pada abad ke-19, Candi Prambanan ditemukan kembali oleh arkeolog Belanda, sehingga upaya restorasi dan pemugaran dapat dilakukan. Proses pemugaran ini berlangsung selama beberapa dekade dan berhasil mengembalikan keindahan candi yang sempat hilang. Saat ini, Candi Prambanan tidak hanya menjadi situs sejarah yang penting, tetapi juga menjadi destinasi wisata yang populer di Indonesia. Setiap tahun, ribuan wisatawan domestik dan mancanegara datang untuk mengagumi keindahan arsitektur dan menikmati pertunjukan seni
seperti Ramayana Ballet yang diadakan di area sekitar candi. Candi Prambanan terus menjadi simbol kebudayaan dan sejarah yang kaya, serta menjadi tempat yang menginspirasi bagi banyak orang untuk mengenal lebih dalam tentang warisan budaya Indonesia.